Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmiyanti. Saya di sini sebagai moderator dan ada rekan saya, Anissa Ratakania dan Okta Paradipa. Di sini, kelompok 8 kita akan mempresentasikan kanker serviks, di mana kanker serviks itu kanker leher rahim atau kanker serviks adalah tumor ganas yang tumbuh di dalam leher, rahim atau serviks, bagian terendah dari rahim yang menempel pada puncak vagina. Kanker serviks biasanya menyerang wanita berusia 35 sampai 55 tahun. 90% dari kanker serviks dan 10% sisanya berasal dari sel kelenjar, menghasilkan lendir pada seluruh serviks yang menuju ke dalam rahim. Human papilloma virus atau HPV adalah infeksi virus yang paling sering terjadi pada saluran reproduksi perempuan dan laki-laki yang aktif melakukan hubungan seksual dapat terinfeksi berulang kali pada suatu saat dalam kehidupannya. HPV ditularkan secara seksual, namun penularannya tidak hanya melalui penetrasi alat kelamin tetapi kontak kulit ke kulit genital. Menurut Tobing, etiologi pasti kanker leher rahim belum diketahui, tetapi ada keadaan tertentu yang berhubungan erat dengan penyakit ini, sehingga dapat dianggap sebagai faktor resiko human papilloma virus dan herpes simplex virus tipe 2 dikatakan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya karsinoma atau kanker leher rahim. Demikian juga sperma yang mengandung komplemen histone yang dapat bereaksi dengan DNA sel leher rahim. Dan di sini ada faktor resiko. Yang pertama itu melakukan hubungan seksual pada usia muda atau kurang dari 16 tahun. Yang kedua ada wanita dengan aktivitas seksual yang tinggi dan sering berganti-ganti pasangan. Ketiga, kebersihan genitalia yang buruk. Keempat, wanita yang merokok. Kelima, riwayat penyakit kelamin seperti herpes dan kutil genitalia. Keenam, semakin tinggi resiko pada wanita dengan banyak anak, apalagi dengan jarak persalinan yang terlalu dekat. Nah, 7, defisiensi zat gizi. Di mana perilaku pencegah penyakit menurut Notoatmojo 2010 termasuk dalam klasifikasi perilaku kesehatan dalam kelompok perilaku pemeliharaan kesehatan adalah usaha-usaha seseorang untuk memelihara atau menjaga kesehatan agar tidak sakit dan usaha untuk menyembuh bila mana sakit, yang dalam konteks ini penyakit kanker serviks. Baik, pemateri yang akan dilanjutkan oleh Okta Faradipa. Secara garis besar, bahwa pencegahan kanker serviks dapat dibagi dalam upaya sebagai berikut. Yang A, pencegahan primer. Yang B, pencegahan sekunder. Pencegahan primer meliputi promosi kesehatan dan perlindungan khusus. Pencegahan primer dilakukan pada masa individu belum menderita sakit. Upaya yang dilakukan ialah pencegahan ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan medis dan pendidikan. Faktor penting pada pencegahan primer adalah nutrisi. Pencegahan primer juga perlu dengan vaksinasi. Pencegahan sekunder ini meliputi diagnosis dini dan pengobatan segera. Pembatasan kecacatan, pencegahan sekunder dilakukan pada masa individu. Dilakukan adalah yang pertama diagnosis dini dan pengobatan yang ditunjukkan untuk mencegah penularan penyakit jika penyakit menular dan untuk mengobati dan menghentikan proses penyakit, menyembuhkan orang sakit dan mencegah terjadi komplikasi dan cacat. Gejala kanker serviks pada stadium awal tidak menimbulkan gejala-gejala baru muncul saat sel kanker serviks
mudah menginfeksi jaringan di sekitarnya. Berikut beberapa gejala yang mungkin muncul. Yang pertama, perdarahan vagina yang bersifat abnormal. Yang kedua, pendarahan yang biasa terjadi adalah perdarahan setelah bersenggama, perdarahan setelah menopause, pendarahan dan bercak darah antara periode menstruasi dan periode menstruasi yang lebih lama atau lebih berat dari biasanya. Perdarahan setelah Downing atau setelah pemeriksaan panggul merupakan gejala umum kanker serviks, tetapi bukan prakanker. Yang ketiga, keputihan yang tidak normal. Ciri-ciri keputihan tersebut diantaranya lendir kental berwarna kuning atau kecoklatan, berbau busuk, dan gatal. Yang keempat, rasa sakit saat bersenggama. Baik, pemateri selanjutnya akan dilanjuti oleh Anissa Ratnakania. Pengobatan kanker serviks. Terdapat 3 jenis pengobatan utama kanker, yaitu yang pertama ada operasi, yang kedua ada radioterapi, yang ketiga kemoterapi. Ada beberapa jenis operasi untuk pengobatan kanker serviks. Beberapa pengobatan melibatkan pengangkatan rahim, histerektomi, dan yang lain tidak. Daftar ini mencakup beberapa jenis operasi yang paling umum dilakukan pada pengobatan kanker serviks. Yang pertama, crysurgery, yang kedua bedah les, yang ketiga konisasi, yang keempat histerektomi, yang kelima tareolektomi, yang keenam ekstenterasi panggul. Yang selanjutnya radioterapi. Pada pengobatan kanker serviks, radioterapi diterapkan dengan melakukan radiasi eksternal yang diberikan bersama dengan kemoterapi dosis rendah. Untuk jenis pengobatan radiasi internal, zat radioaktif dimasukkan ke dalam silinder di dalam vagina. Kadang-kadang bahan radioaktif ini ditempatkan di dalam jarum tipis yang dimasukkan langsung ke tumor. Pengobatan implantasi radioaktif dosis rendah dapat diselesaikan hanya dalam waktu beberapa hari dan selama pengobatan pasien tetap berada di rumah sakit. Sementara itu, radioterapi dosis tinggi dilakukan dalam bentuk rawat jalan selama beberapa waktu. Untuk setiap sesi pengobatan, bahan radioaktif dimasukkan ke dalam tumor selama beberapa menit, kemudian dikeluarkan kembali. Kemoterapi. Kemoterapi adalah penggunaan obat-obatan untuk membunuh sel-sel kanker. Biasanya obat-obatan tersebut diberikan melalui infus ke dalam pembuluh darah atau melalui mulut. Setelah obat masuk ke aliran darah, maka akan menyebar ke seluruh tubuh. Terkadang ada beberapa obat yang diberikan dalam satu waktu. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 8. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.